Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Beruang raksasa ini adalah bentuk fisik asli dari bayi kecil. Sebelumnya bayi kecil dan aku melakukan penggabungan roh kami dalam Demi-Plan Spektral. Selama waktu itu, ketika tubuh bayi kecil mulai berubah karena alasan yang tidak diketahui, entah bagaimana itu berhasil tetap hidup. Akibatnya aku tidak bisa mendapatkan tulang rohnya, tapi sebagai balasannya ini membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang, itu adalah pejuang terkuat di Demi-Plan Spektralku. Itu adalah raja sejati di tempat ini, dan karenanya aku yakin bahwa Mas Roh kita tidak akan mengalami bahaya di bawah perlindungannya. Huo Yuhao telah memberi tubuh bayi kecil nama Erbai. Tentu saja itu dinamai dengan cara ini hanya karena kenyamanan. Sebelumnya ketika Erbai tersambar petir, ia berhasil menyerap aura spektral dalam Demi-Plan Spektral dan membentuk api spiritualnya sendiri. Tentu saja api spiritualnya terbentuk dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh bayi kecil ketika dia mentransfer rohnya ke Huo Yuhao. Alasan utama mengapa Huo Yuhao tidak mengambil tulang roh dari tubuh bayi kecil adalah karena tulang roh telah menjadi sumber energi untuk Erbai. Setelah 2 tahun ini Erbai sudah mendapatkan benteng di bidang spektral. Seperti yang dijelaskan oleh Huo Yuhao, dia sudah menjadi raja di Demi-Plan Spektralnya. Karena Erbai dan bayi kecil terhubung dengan hati, bahkan jika Huo Yuhao tidak berada dalam Demi-Plan Spektral, ia dapat memantau situasi Erbai melalui bayi kecil. Oleh karena itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjaga dan melindungi tentara yang akan ditempatkan dalam Demi-Plan Spektral di masa depan. Penatua Song mengangguk dan berkata, "Yuhao, iblismu benar-benar luar biasa. Setelah melihat bagaimana hal-hal bekerja dalam duniamu, aku bersedia mendukung saranmu." "Terima kasih Penatua Song." Huo Yuhao dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada Penatua Song. Selanjutnya semua tetua mengangguk setuju ketika mereka memberikan persetujuan mereka untuk rencana Huo Yuhao. Sejujurnya selain metode ortodok Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang punya ide yang bisa membawa harapan pada situasi saat ini. Meskipun Akademi Shrek sangat kuat, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan pasukan Kekaisaran Ryu jika mereka melancarkan serangan terhadap mereka. Lebih jauh lagi, tidak mungkin bagi Kekaisaran Ryu untuk melepaskan Akademi Shrek, terutama setelah apa yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk mengganti nama benua Ryu dengan benua Doulo. Kebencian Kekaisaran Ryu untuk Akademi Shrek telah menjadi salah satu yang menyangkut kebanggaan Kekaisaran Ryu. Oleh karena itu, Akademi Shrek hanya bisa berdiri di sisi berlawanan dari Kekaisaran Ryu. Tidak ada pilihan lain. Selama beberapa tahun ini Akademi Shrek telah membuat kemajuan luar biasa dalam hal pengembangan alat jiwa mereka. Oleh karena itu, banyak petinggi di Akademi Shrek mengakui kekuatan dan pentingnya alat jiwa. Akademi Shrek mungkin telah meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa dengan meneliti dan memanfaatkan kekuatan alat jiwa selama beberapa tahun ini. Tetapi orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat Kekaisaran Ryu, mengingat berapa lama bagi mereka telah mencoba alat jiwa. Karena pengembangan alat jiwa mereka yang telah berlangsung sejak lama, kekuatan Kekaisaran Ryu hanya bisa melebihi perhitungan asli dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, Akademi jelas tidak memiliki kepercayaan diri bahwa itu akan memenangkan pertempuran dengan Kekaisaran Ryu. Diperlukan strategi yang tidak ortodok untuk menang. Oleh karena itu, rencana Huo Yuhao adalah strategi yang paling meyakinkan di mata para penatua. Bahkan itu mungkin satu-satunya cara mereka bisa membalikkan keadaan. Sementara Kekaisaran Ryu pasti memiliki kelemahan mereka. Tidak akan mudah untuk mengekspos mereka di medan perang yang sebenarnya. Setelah meninggalkan Demi-Plan Spektral Huo Yuhao, konferensi Pavilion Dewa Laut dilanjutkan. Suasana di konferensi itu tampak lebih optimis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Demi-Plan Spektral telah menjadi kartu traf Akademi Shrek untuk naik melawan Kekaisaran Ryu. Di antara para penatua yang kuat, beberapa dari mereka sangat terampil dalam seni perang. Para sesepuh itu mulai menawarkan saran untuk lebih meningkatkan rencana Huo Yuhao. Mereka butuh 1 hari penuh sebelum konferensi berakhir. Akademi Shrek membuat keputusan akhir untuk memobilisasi 3 instru jiwa dan mematuhi rencana Huo Yuhao. Akademi
tidak akan mengirim atasan untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Sebaliknya mereka akan menuju ke garis depan Kekaisaran Tianhun untuk menipu pasukan dari Kekaisaran Ryu. Operasi ini terutama akan diselenggarakan oleh Sekte Tang. Para kultivator kuat dari Sekte Tang akan meninggalkan sarang mereka dan mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Ryu. Setelah diskusi mereka, tiba saatnya untuk pekerjaan persiapan. Mereka juga telah memutuskan waktu mobilisasi. Waktu ketika Kekaisaran Ryu berencana untuk pindah. 3 Legiun Seluruh Jiwa dari Akademi Strike dan Sekte Tang terdiri dari Legiun Seluruh Jiwa Sekte Tang, Legiun Seluruh Jiwa Arteri Barat, dan Legiun Seluruh Jiwa Benteng Roh. Di antara 3 Legiun Seluruh Jiwa dari Sekte Tang memiliki jumlah orang paling sedikit, namun itu dibentuk dari Mas Roh elit mereka. Komandan Legiun Seluruh Jiwa dari Sekte Tang pada awalnya adalah Shanlin Er. Selain itu, ada sekitar 10 Feng Hao Dolo di seluruh Legiun Seluruh Jiwa Sekte Tang. Namun Akademi Strike telah memutuskan setelah konferensi untuk tidak berpartisipasi dalam operasi ini secara langsung. Oleh karena itu, 10 Feng Hao Dolo tidak akan tetap berada di dalam Legiun. Ini berarti bahwa Legiun Seluruh Jiwa dari Sekte Tang sekarang akan dipimpin oleh komandan baru. Komandan baru adalah BB, sedangkan wakil komandan adalah Susansi, Jiang Nanan, dan para kultivator kuat lainnya dari Sekte Tang juga dipindahkan ke Legiun ini. Jumlah total mereka akan 200 Master Roh. Setiap orang dari mereka setidaknya adalah seorang kaisar jiwa. Bahkan sulit bagi Kekaisaran Ryu untuk mengatur Legiun dengan anggota di tingkat ini. Komandan Legiun Seluruh Jiwa Artileri Barat adalah Wo Yuhao, sedangkan wakil komandannya adalah Tang Wutong. Mereka memimpin pasukan 1000 Master Roh, atau lebih tepatnya Seluruh Jiwa. Mereka dilengkapi dengan 300 meriam silang ilahi Zuge kelas atas. Mereka semua adalah Seluruh Jiwa kelas 6 dan mengharuskan Seluruh Jiwa setidaknya menjadi kelas 4 untuk menggunakannya. Mereka semua juga dilengkapi dengan sejumlah peluru meriam jiwa yang stasioner. Legiun Seluruh Jiwa terakhir terbentuk dari 1500 Master Roh dengan kultivasi yang relatif lebih lemah. Level kultivasi minimum mereka adalah Penatua Jiwa 3 Cincin. Komandan mereka adalah Chaito, sedangkan wakil komandan mereka adalah Xiao Xiao. Mereka dilengkapi dengan 300 benteng pengemudi segala medan yang didesain ulang secara pribadi oleh Suan Ziwen. Ketiga Legiun Seluruh Jiwa ini semuanya dibangun dengan susah payah oleh Akademi Strike selama 2 tahun sebelumnya. Legiun ini sudah mulai terbentuk setahun yang lalu. Sejak itu mereka berlatih keras dan menerima peralatan yang lebih baik. Saat ini mereka mulai menjadi kekuatan yang tangguh dan akan menjadi kekuatan tempur utama untuk rencana Wo Yuhao. Ketika datang untuk mengejutkan serangan, kualitas prajurit lebih penting daripada kuantitas. Di tempat latihan militer dekat perimeter kota Strike, tanah bor militer tampaknya telah berubah menjadi hutan logam karena memancarkan aura menakutkan. Ada hampir 3000 Master Roh, 300 meriam silang ilahi Zuge, dan 300 benteng segala medan. Setiap Master Roh di 3 Legiun diliputi kegembiraan. Mereka akhirnya akan memasuki medan perang. Setelah berlatih selama 2 tahun yang panjang, mereka telah berlatih keras setiap hari. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menguasai jiwa mereka. Bahkan banyak dari mereka yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran melawan hutan Stardo selama gelombang binatang buas untuk melindungi kota Strike. Mereka adalah pasukan elit sejati kota Strike. Yang benar adalah bahwa ketiga Legiun ini telah menghabiskan hampir setengah dari sumber daya keuangan kota Strike. Sekarang mereka akhirnya akan meninggalkan kota Strike untuk melawan musuh mereka yang tangguh. Semua orang berharap mereka bisa menjadi terkenal dalam pertempuran ini. Semua orang ingin meninggalkan nama mereka yang indah di buku-buku sejarah. Tidak ada keraguan bahwa perang melawan Kekaisaran Ryu akan menjadi peluang besar bagi banyak orang. Semua petinggi Sekte Tang termasuk BB, Chaito, Susan, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Wo Yuhao, Tang Wutong, Ye Guyinan, Qiu Qiu, Cicue Chen, dan Jing Xian semuanya mengenakan pakaian mereka perlengkapan militer. Saat mengamati prajurit mereka, Guru Suan Ziwen telah meminta Nana dan Gao Dalau untuk tinggal di Sekte Tang bersamanya untuk memastikan kelanjutan operasi sehari-hari. Selain mereka, hampir semua petinggi di Sekte Tang telah dimobilisasi. Ketika komandan pasukan semuanya setuju bahwa Wo Yuhao akan memimpin mereka, BB mengangguk ke arah Wo Yuhao dan berkata, "Kamu harus mengatakan beberapa kata." Sebagai panglima tertinggi, Wo Yuhao tahu itu bukan saatnya untuk mundur dari hal-hal seperti ini. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Wo Yuhao menatap ribuan Mas Roh yang berdiri di bawahnya. "Aku Wo Yuhao. Aku percaya semua orang sudah tahu operasi apa
yang akan kita mulai untuk melawan Kekaisaran Ryu. Aku hanya punya satu permintaan untuk kalian semua. Aku butuh kalian semua untuk mendengarkan perintah yang dikeluarkan. Terlepas dari apa yang kalian lihat dan temukan setelah ini, kalian harus mematuhi perintah yang telah diberikan kepada kalian. Jika kita bisa muncul sebagai pemenang dan berhasil, nama kita semua akan terukir dalam sejarah kejayaan benua Doulo. Aku yakin kalian semua sudah tahu bahwa akulah yang mendirikan Pagoda Roh dari awal. Aku dapat meyakinkan kalian semua bahwa setelah kita menyelesaikan operasi ini, kalian semua akan mendapatkan prioritas transmisi roh. Pertarungan ini melampaui membela kebanggaan akademi kita pada saat yang sama. Ini tentang membela negara kita dan tanah air kita. Aku percaya banyak dari kalian di sini berasal dari Kekaisaran Tianhun. Kalian semua harus terbiasa dengan situasi saat ini. Kita tidak bisa melihat negara kita hancur dalam perang ini tanpa melakukan apa-apa. Kita harus berusaha membela negara kita. Wu Yuhao tidak menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara, tapi suaranya bergema di benak semua orang. Energi spiritualnya yang kuat mampu menyelimuti seluruh wilayah latihan militer. Strategi kita akan berbeda dari semua yang kalian ketahui. Aku menyebutnya taktik teleportasi. Sekarang aku akan menggunakan kemampuanku untuk memungkinkan kalian semua beristirahat di dunia lain. Yang harus kalian lakukan adalah beristirahat dan bersiap-siap untuk pertarungan yang akan datang. Saat dia menyelesaikan pidatonya, 8 cincin roh mulai terbentuk di sekitar tubuhnya. Karena penampilan Pagoda Roh Wu Yuhao telah lama mencapai status legendaris, tapi hanya sedikit orang yang menyaksikannya melepaskan jiwa bela dirinya. Mata Roh memiliki 7 cincin roh, sedangkan Permaisuri Kalajengking Giok S memiliki 8 cincin roh. Cincin-cincin dari 2 warna berbeda dipertukarkan saat bersinar cemerlang. Detik berikutnya Wu Yuhao berubah menjadi mata raksasa yang mengambang di udara. Suara nyanyian melodi yang dalam dimulai ketika atasan yang menunggu di dek observasi kembali ke legiun mereka. Mata Asuraya. Ini adalah mata Asura. Para master roh dari 3 legiun yang berbeda semua berteriak. 9 pintu hitam besar perlahan dibuka. Sebenarnya ini bukan batas kemampuan Wu Yuhao, tapi ia tidak perlu untuk menggunakan semua kemampuannya. Bersiaplah untuk masuk. Suara Wu Yuhao bergema. Legiun Ichirochiwa artileri berat adalah yang pertama bergerak. Mereka juga kebetulan adalah unit di bawah Wu Yuhao. Di bawah kendali para Ichirochiwa, 300 meriam silang ilahi Zuge bergulir ke arah pintu besar. Setelah perbaikan berulang yang dilakukan Shuang Ziwen, meriam panah otomatis ini sekarang memiliki jejak. Bila perlu, mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka yang tersimpan untuk mendorong diri mereka maju. Meskipun kecepatan mereka masih sangat terbatas, itu jauh lebih baik daripada harus bergantung pada kekuatan manusia sepanjang waktu. Itu butuh 10 menit penuh untuk masuk ke demi plan spektral Wu Yuhao. Sementara itu perlahan masuk, 200 sosok telah mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang di udara. Ini tidak lain adalah Legiun Seru Jiwa Sekte Tang, satu-satunya pasukan yang memiliki kemampuan terbang. Legiun Seru Jiwa Benteng menyebar menjadi bentuk kipas karena setiap benteng skala medan sepenuhnya memperpanjang kaki mereka. Dibandingkan dengan Legiun Seru Jiwa artileri berat, mereka jauh lebih gesit dan mobile. Mereka membentuk bentuk kipas dan menjaga 9 pintu besar seolah-olah mereka adalah penyapu tim. Beberapa orang berdiri di sudut lapangan latihan militer. Ketika mereka menyaksikan pemandangan ini terbentang di hadapan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Setelah 2 tahun latihan yang keras ini, ketiga legiun ini akhirnya memiliki kekuatan bertarung sejati. Itu akan tergantung pada komandan bagaimana mereka benar-benar akan tampil di medan perang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.